Ustaz Abil, kita kemana ini? Ahlan, kita ini malam ini kita menghadiri pengajiannya di Pondok Tajul Alawiyin, pimpinan Habib Bahar bin Ali bin Smith. Pengajian bulanan nih ya? Pengajian 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, Masya Allah, tabarakallah. Oh, ada joyok tuh, oh coy, Masya Allah, tabarakallah. OTW kita OTW ya. Bismillah. Ustaz Abil, dari mana Ustaz Abil, antum? Ana dari Jembatan Besi. Dari Jembatan Besi, Masya Allah, rombongan Tamboran nih. Pak Napi, ahlan bakhair, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Dari mana Pak Napi? Dari Tangerang. Dari Tangerang, buset. Sengaja ini mau ngaji? Sengaja. Mas, karena apa ini? Karena Muhibin. Mas Muhibin, Masya Allah. Tapi tangannya udah sembuh kan? Alhamdulillah, kita udah sampai Pak Napi. Ya, siap. Masya Allah tuh. Oke, hadir nih. Semua mobil di dalam, kita parkir, cari parkiran nih. Pak Haji, dari mana Pak Haji? Saya dari Masya Allah, dari Cipudak. Bang, dari mana Bang? Bogor juga. Oh, dari Seblak, Masya Allah. Yang bagus sudah tertipu. Kapan saya bisa kapan saya bisa seperti itu? Kapan berangan-angan? Kapan tertipu dengan kejayaan orang lain? Jangan pernah tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain sebelum kau tahu bagaimana keadaan orang lain itu kelak di akhirat. Apakah dia selamat atau dia tidak selamat di akhirat? Apakah kau bisa menjamin? Apakah kau tahu bagaimana keadaan kelak di akhirat? Maka jika engkau tidak tahu, maka jangan engkau tertipu dengan keadaan orang-orang yang kelak di akhirat. Engkau tidak tahu apakah dia aman, apakah dia akan selamat dari azab siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran yang dimiliki oleh orang-orang lain. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majlis-majlis seperti malam hari ini, yang dimana dikatakan bahwasanya ketika engkau duduk dengan orang-orang yang dimana dengan orang-orang yang beriman, kau duduk dengan sesama orang-orang yang beriman, yang dimana persahabatan, tempat dudukmu, tempat bergaulmu, tempat perkumpulanmu itu kelak di akhirat sesama sahabatmu dalam beriman kepada Allah, sesama sahabat dalam menuntut ilmu, sesama sahabat dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di akhirat itu kata Rasulullah bisa saling memberikan syafaat. Andaikan kelak di akhirat ada satu orang yang mau dimasukkan ke neraka atau dia telah dimasukkan ke dalam neraka, diazab dan disiksa, tiba-tiba datang satu teman yang berkata, ya Allah, ya Allah, orang ini dulu pernah sama-sama dia sholat bareng sama aku, dia sholat satu soft dengan aku, dulu dia pernah sama-sama berpuasa dengan aku, buka puasanya bareng bersama aku. Karena berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang yang beriman kepada Allah, maka itu bisa menjadi syafaat. Walaupun kata Rasulullah dia telah disiksa sampai di betisnya, ada yang disiksa sampai betis, ada yang disiksa sampai perut, semua telah disiksa. Ketika orang tersebut bisa apa? Ketika orang itu ketika di dunia pernah berteman dengan orang-orang yang soleh, pernah sholat bareng, pernah puasa bareng, karena sesungguhnya teman bukanlah yang mengajakmu untuk ayo kita tiktokan bareng. Jadi banyak ibu-ibu, teman itu bukan yang mengajak engkau untuk memamerkan auratnya. Teman bukanlah orang-orang yang membuat engkau melanggar apa-apa yang telah disyariatkan dalam Islam. Teman tidak mungkin akan mengajak engkau kepada perbuatan-perbuatan yang dimana engkau mengakui bahwasanya setan sebagai musuhmu, tapi engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Perbuatan yang disukai oleh setan, yang dicintai oleh setan. Nah, majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang menambah kekhawatiran di dalam hati agar tidak pernah merasa aman dan dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak daripada kita di luar majelis-majelis ilmu atau banyak daripada kita bertakwanya cuma di sini saja. Malam hari ini di sini takwa, di sini malam hari ini tempat ini khusyuk. Nanti pulang dari sini hilang takwa kita. Pulang dari sini hilang khusyuknya kita. Pulang dari sini hilang adabnya kita orang. Pulang dari sini hilang akhlak kita orang.
Emang tempat bertakwa itu hanya di majelis ilmu? Emang tempatnya takwa itu cuma di masjid? Emang tempatnya takwa cuma di Mekah? Emang tempatnya takwa cuma di Madinah? Enggak. Ittaqullah aina ma kuntum. Bertakwalah Allah dimanapun engkau berada. Mau di ujung dunia mana kau berada, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bumi kepunyaan Allah. Ini bumi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada tempat yang tahu untuk engkau berbuat dosa kepada Allah, berbuat salah kepada Allah. Ada orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, apakah boleh aku berbuat dosa? Apakah boleh aku berbuat maksiat? Kata Ibrahim bin Adham, ya boleh kau berbuat dosa, boleh kau berbuat maksiat. Tapi sebelum kau berbuat dosa, sebelum kau berbuat maksiat, engkau ingat. Yang pertama, engkau tinggal di mana? Dijawab, aku tinggal di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau ingin berbuat dosa, kalau kau ingin bermaksiat, nggak apa-apa, tapi cari tempat yang bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada tempat di dunia ini yang bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, terus kata Ibrahim bin Adham yang kedua, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihatmu. Maka apakah pantas engkau berbuat dosa di tempat yang dimana tempat itu miliknya Allah, kemudian Allah selalu melihat perbuatan dosa-dosa. Idza ma'adalani rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanbi an khalqihi wa bil isyani ta'jini. Idza ma'adalani rabbi, bagaimana jika kelak Tuhanku berkata kepadaku, amastahyaita ta'sini, tidakkah kau malu berbuat dosa kepadaku? Tidakkah kau malu berbuat salah kepadaku? Wa tukhfi dhanbi an khalqi, kau tutupi dosa-dosamu di hadapan makhluk. Engkau tutupi dosa-dosamu, engkau tutupi dosa-dosamu di hadapan makhluk-makhluk, di hadapan makhluk-makhluknya Allah. Engkau tutupi dosa-dosa, kita tutupi dosa-dosa kita di hadapan makhluk. Dan dengan dosa-dosa yang kita tutupi itu, kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau punya malu kepada makhluk, tapi kau tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau punya malu kepada makhluk, tapi kau tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau takut kepada makhluk dan engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ada beberapa percakapan anak dengan beberapa teman-teman yang mereka berkata, luar biasa AI sekarang itu cerdas, AI itu sekarang canggih, AI itu udah bisa nyanyi, udah bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bagaimana pendapat antum? Bagaimana tanggapan antum? Anak bilang, anak tidak kagum dengan hal-hal yang seperti itu. Anak tidak kagum dengan kecerdasan AI, kecerdasan buatan. Tidak, anak tidak kagum. Anak selalu kagum kepada zat yang menciptakan otak-otak yang menciptakan AI. Siapa? Allah Subhanahu. Selain Allah, anak tidak kagum. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Yang tahu selain Allah itu hakikatnya adalah pencari dan tahu. Yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di balik prasangka-prasangka kita, di balik ketidaksukaan kita, di balik kebencian kita kepada suatu perkara yang menimpa kita, kita benci kepada hal tersebut. Hal yang menimpa kita itu kita benci, tetapi hal itu tanpa kita tahu. Kita tak suka akan hal-hal yang menimpa kita. Kita anggap itu buruk, tapi Allah yang maha tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi hal-hal yang tidak kau sukai, bisa jadi hal-hal yang kau benci, itu baik bagimu. Dan bisa jadi hal-hal yang kau cintai, hal yang kau sukai, hal yang kau gandrungi, itu buruk bagimu. Allah yang maha tahu, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Selain berbuat dosa, mau berbuat dosa nggak apa-apa, tapi cari tempat yang tidak dilihat. Apakah ada tempat yang tidak dilihat? Terus kamu mau berbuat dosa, kamu berbuat maksiat nggak apa-apa, tapi nanti apabila kematian telah datang kepadamu, maka tundalah kematian tersebut. Andaikan malaikat maut datang ingin mencabut nyawamu, bilang, wahai malaikat, jangan dulu cabut nyawamu, biarkan aku belum bertaubat. Apakah bisa menunda datangnya kematian? Kamu berbuat dosa, kamu berbuat maksiat, nggak apa-apa. Yang
Tapi kelak ketika engkau akan dilempar oleh Zabaniyah ke neraka, maka sampaikan kepada Zabaniyah, wahai Zabaniyah, dan kau lempar ke neraka. Apakah bisa engkau apakah bisa engkau meraih Zabaniyah agar tidak melemparmu ke dalam neraka? Jikalau engkau tahu, engkau tinggal di muka buminya Allah, engkau makan dari rezekinya Allah, apakah ada yang bisa memberikan rezeki kepadamu selain Allah? Siapa yang selama ini memberikanmu makan? Jawab, siapa? Allah. Siapa yang selama ini memberikanmu minum? Allah. Siapa yang selama ini memberikan kalian pertolongan? Allah. Siapa yang selama ini memberikan kita perlindungan? Allah. Siapa yang selama ini memberikan kita rahmat? Allah. Dan rahmat menangis. Siapa yang selama ini memberikan kita kasih sayang? Allah. Kasih sayang yang menangis. Siapa yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup sampai sekarang agar selalu bisa berbuat baik, berbuat taat, berbuat patuh? Siapa? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita kesempatan agar apa? Agar kalau kita punya salah, punya dosa, kita bisa bertobat kepada. Siapa yang memberikan kesempatan? Allah. Siapa yang melakukan pergantian antara siang dan malam? Allah. Agar Allah jadikan siang dan malam itu untuk kita beribadah kepada yang selalu ingat kepadanya. Bukan orang yang ingat ketika siang dan lupa ketika malam, atau sebaliknya, orang yang ingat ketika malam lupa ketika siang. Tapi orang-orang yang ingat kepada Allah baik siang ataupun malam, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, baik diberikan kesusahan atau dia diberikan kesenangan, baik ketika dia kaya atau ketika dia miskin, baik dia bahagia atau dia menderita. Apapun itu, mau dia bahagia, mau dia menderita, mau dia kaya, mau dia miskin, apapun, apabila seseorang tersebut di hatinya diletakkan cahaya-cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala, Tuh, udah makan kan? Tuh. Kita dari mana coba? Wih, ini mantap, masya Allah, tabarakallah. Iya. Iya. Masya Allah, tabarakallah, Bang Nabil. Makan Bang Nabil. Ustaz, makan Bang Ustaz. Ahlan. Masya Allah. Mana nasi tadi kita? Ambil sini loh, goyang. Yang